Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yaitu panas, jenis, dan padat. Di kelompok 1 ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Mahatma Matalino dengan NIM D600200041. Yang kedua ada Anissa Rahma dengan NIM D600210005. Yang ketiga ada Tunjung Wiji Kirana dengan NIM D600210012. Yang keempat ada Ariel Eko Wahyu Saputro dengan NIM D600210013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi panas, jenis, dan padat. Panas, jenis, dan padat merupakan energi yang dimiliki oleh suatu zat secara umum untuk mendeteksi adanya kalor atau panas dalam zat tersebut dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu tinggi, maka kalor juga tinggi, dan sebaliknya. Apabila suhunya rendah, maka kalor yang dihasilkan pun ikutan rendah juga. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kalor jenis. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 kg zat atau sama dengan 1 derajat Celcius. Dari hasil percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda atau zat itu bergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, massa zat. Massa zat sendiri berbanding lurus dengan kalor, yang artinya semakin besar massa benda, maka semakin besar pula kalor yang harus diberikan kepada benda. Untuk yang kedua sendiri merupakan kalor jenis benda atau jenis zat, yang berarti kalor jenis dari tiap benda akan berbeda-beda, sehingga jumlah kalor untuk pemanasan sangat bergantung pada jenis bendanya ini. Untuk yang selanjutnya ada perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhu, maka semakin besar pula kalor atau pemanasan. Untuk yang selanjutnya, kalor dapat dirumuskan, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q merupakan kalor, M merupakan massa dalam satuan gram, dan C merupakan kalor jenis dalam satuan kalor per gram derajat Celcius, dan delta T delta T merupakan perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Yang selanjutnya, asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, yang berbunyi, pada penyampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi untuk kalor itu zat dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Baik, kemudian saya akan menjelaskan secara matematis asas Black dirumuskan. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas itu kalor yang dilepaskan dan Q terima kalor yang diserap atau diterima. Pada pencampuran antara dua zat, sesungguhnya terdapat kalor yang hilang ke lingkungan sekitar. Misalnya wadah pencampuran akan menyerap kalor sebesar hasil kali antar massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu wadah. Nah, kalor jenis untuk beberapa benda atau zat dapat kita lihat di tabel berikut. Kuningan 380 Joule per kilogram Celcius atau 90 kal per kilogram Celcius, dan aluminium sebesar 900 per Joule per kilogram Celcius dan 210 kal per kilogram Celcius, dan besi sebesar 450 Joule per kilogram Celcius dan 110 kal per kilogram Celcius. Lalu di sini macam-macam perpindahan panas
adalah sebagai berikut. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara atau secara langsung. Konveksi adalah perpindahan panas karena terjadi perpindahan zat. Peristiwa konveksi atau aliran yang terjadi pada perubahan suhu suatu zat. Dan konduksi adalah perpindahan panas melalui benda padat. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Baik, pada praktikum PJZP kemarin dapat kita ambil contoh tentang radiasi. Saat kita berada di samping pemanas, kita akan merasakan rasa panas. Dan konveksi saat penguapan air yang mendidih saat bajana dipanaskan. Konduksi benda logam yang dipanaskan melalui bajana didih. Lama-kelamaan panasnya akan merata pada benda logam. Saya Anissa Rahma akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Sekarang kita akan membahas hantaran panas benda. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contoh konduktor yaitu perak, aluminium, dan besi. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contoh benda isolator yaitu kayu, karet, kertas, kain, dan wol. Benda yang sedikit menghantarkan panas, bahan tersebut disebut dengan bahan semikonduktor. Selanjutnya kita akan membahas kalorimeter. Kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Kalorimeter umumnya digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Kalorimeter dapat dibuat dari bahan polistirena. Yang terakhir, kalorimeter terdiri atas sebuah bejana tembaga tipis yang dimasukkan ke dalam bejana serupa yang lebih besar. Di antara keduanya diberi bahan isolator, bisa berupa udara ataupun gabus. Bejana ini dilengkapi dengan tutup yang dapat menutup sangat rapat yang diberi tempat untuk pengaduk dan termometer. Pada praktikum percobaan panas jenis zat padat, kita menggunakan beberapa alat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaduk. Yang kedua, neraca digital. Yang ketiga adalah termometer. Yang keempat, benda dari logam, yaitu besi, kuningan, dan aluminium. Yang kelima, kita menggunakan kalorimeter dan tutupnya. Yang keenam, kita menggunakan bejana didih. Yang ketujuh, kita menggunakan air. Dan yang terakhir, kita menggunakan pemanas atau kompor listrik. Baik, untuk prosedur pelaksanaan dari praktikum panas jenis zat padat itu yang pertama, menimbang massa zat padat dengan urutan benda aluminium, besi, dan kuningan. Itu yang kedua, menimbang massa kalorimeter kosong. Itu yang ketiga, memasukkan data pada tabel dan data hasil percobaan. Itu yang keempat, memasukkan zat padat ke dalam kalorimeter kosong, lalu timbang massanya. Itu yang kelima, mengisi kalorimeter dengan air sampai zat padat terendam semuanya, atau sebanyak 3/4 dari kalorimeter. Untuk yang selanjutnya, menimbang massa air sehingga didapat massa air sama dengan massa total dikurangi massa benda ditambah massa kalorimeter kosong. Untuk yang selanjutnya, memasukkan data pada tabel dan hasil percobaan. Yang nomor 8, menimbang massa pengaduk dan menghitung temperatur zat cair dengan menggunakan termometer. Yang ke-9, memasukkan data pada tabel data hasil percobaan. Yang ke-10, memasukkan zat padat pada bejana pemanas dengan posisi yang benar. Untuk yang selanjutnya, memasukkan termometer ke dalam bejana pemanas dengan posisi termometer menempel di atas benda. Dan tunggu bendaannya ini mencapai suhu 90 derajat Celcius. Ke-12, untuk selanjutnya langkah ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan benda kuningan, besi, dan aluminium. Yang selanjutnya, setelah suhu benda mencapai 90 derajat,
Kemudian diangkat termometernya dan benda dari dalam bejana pemanas. Itu yang ke-14, memasukkan termometer ke dalam kalorimeter yang berisi air dan masukkan pengaduk dan penutup kalorimeter. Setelah itu aduk selama maksimal 2 menit. Setelah 2 menit diamati perubahan suhu air dengan termometer dan catat hasilnya pada daftar hasil percobaan. Dari praktikum panas jenis zat padat kemarin diperoleh hasil yaitu semakin besar massa benda yang digunakan, maka semakin besar pula kalor yang dihasilkan. Itu yang kedua, semakin besar perubahan suhu pada benda, maka semakin besar pula kalor yang dihasilkan. Itu yang terakhir yaitu besi, aluminium, dan kuningan memiliki panas jenis yang berbeda-beda satu sama yang lainnya.